Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis fungsi. Jadi, di sini saya terangkan dua kelompok besar dari fungsi. Ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Nah, bedanya dari keduanya, fungsi aljabar itu fungsi yang dapat disajikan menjadi barisan terbatas dari operasi matematika. Nih, dapat disajikan menjadi barisan terbatas dari operasi matematika. Ya baik, tambah kurang kali bagi pangkat akar. Kalau transenden itu tidak dapat disajikan menjadi barisan yang terbatas. Berarti artinya bisa disajikan, bisa, tapi tidak terbatas. Contohnya nih, sin X. Sin X ini bisa disajikan menjadi operasi matematika tambah kurang kali bagi. Hanya saja operasinya itu tidak terbatas ya. Ini operasi tidak terbatas. Merupakan deret tak hingga yang nanti akan kalian pelajari mungkin semester 2 mungkin. Mungkin. Oke, jadi ini merupakan transenden. Nah, apa saja yang merupakan fungsi aljabar dan apa saja yang merupakan fungsi transenden kita pelajari. Pertama, fungsi aljabar. Itu ada fungsi linear atau nama lainnya fungsi linear, itu nama lainnya fungsi garis. Gitu ya. Pangkatnya derajat satu, paling kecil satu. Memang satu ya. Dan domainnya semua bilangan real. Semua bilangan real. Nah, kalau fungsi polinomial, contohnya ini 2x pangkat 3 plus 5x plus 7. Ini berarti merupakan fungsi pangkat ya, fungsi pangkat yang minimal pangkatnya pangkat 2. Gitu. Kalau pangkat 1 namanya fungsi linear. Nah, ini sama domainnya juga semua bilangan real. Jadi semua angka bisa masuk ke sini. Itu. Kalau fungsi rasional itu berarti seper X contohnya. Seper X tadi saya sampaikan di sini nggak boleh 0 bawahnya. Berarti X tidak boleh 0 untuk X anggota bilangan real. Contoh lagi apa? Contoh lainnya. Gx sama dengan seper X min 2. Berarti domainnya yang menjadikan ini 0 apa? Angka 2 kan? Kalau seper 2 kurangi 2 kan jadi 0 ya bawahnya ya. Berarti domainnya adalah X yang bukan 2. Bukan 2. X-nya bisa semua bilangan real, tapi nggak boleh 2. Itu. Berarti kalau bilangan fungsi rasional atau fungsi pecahan, itu penyebutnya nggak boleh 0. Ini ya penyebut itu yang bawah. Nah, kalau fungsi irasional, itu yang di dalam akar, itu nggak boleh negatif. Yang di dalam akar nggak boleh negatif. Makanya harus minimal 0. Berarti kalau saya punya Hx sama dengan akar dari X plus 2, nah bagaimana cara mencari domain hanya? Berarti syaratnya apa nih? Syaratnya itu berarti X plus 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nggak boleh 0. Nggak boleh kurang dari 0. Artinya di sini X-nya itu harus lebih dari sama dengan min 2. Kan gitu ya? Nah ini yang jadi domain. Berarti domain yang boleh masuk ke fungsi Hx itu sama dengan X lebih dari sama dengan min 2. X anggota bilangan real. Seperti yang saya sampaikan tadi, mesin fungsi itu ibarat mesin ya. Fungsi ibarat mesin. Jadi ini tuh mesin. Ini merupakan mesin. Nah, mesin itu bisa memproses hanya bahan-bahan yang sesuai dengan yang disyaratkan mesin itu. Yang disyaratkan dengan fungsi. Gak mungkin kita memproses apa namanya batu dengan menggunakan rice cooker. Mesinnya akan rusak. Kan gitu ya? Mesinnya akan rusak dan manfaatnya apa? Begitu pula ketika kita memproses angka 3. Angka 3 pada fungsi HI. Itu akan error. Misalkan HX kita memaksakan akan munculnya min 3. Min 3 kan kurang dari min 2. Itu dengan fungsi HX. HX. Nah, di sini akan error. Nah, pasti kayak gitu. Oke, jadi kita harus perhatian sama domain-domainnya. Ini kalau fungsi aljabar tentunya ya sekilas ya, saya berikan contoh-contoh beberapa angkanya. Ini contoh grafiknya. Fungsi linear itu contoh-contohnya garis. Cara menggambarnya bagaimana, Pak?
Ya, tinggal menggambar fungsinya ini di Excel bisa. Nanti saya akan memberikan contohnya khusus di fungsi transcendent ya, fungsi transcendent. Ya ini nanti dulu. Ini saya lompat itu. Nah, ini merupakan fungsi polinomial. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Seperti itu. Kalau kalian bikin di tabel Excel, berarti kalian tampilkan X, kemudian ini F. Kalian ngasih contoh misalkan dari min 2 sampai 2. Nanti hasilnya seperti apa? Seperti itu. Ya mungkin contoh sedikit ya, biar kalian nggak terlalu kaget. Saya udah menyiapkan, tapi ini untuk yang transcendent. Tapi nggak ada salahnya. Sekarang saya tambahkan dengan fungsi apa nih? X pangkat 3, misalkan. X pangkat 3. X pangkat 3. Berarti ini domainnya siapa? Semua bilangan real. Sama dengan X pangkat 3. Hasilnya sebagai berikut. Nah, tinggal saya masukkan. Kemudian di sini saya dari atas ke bawah ya. Nah, dari X pangkat 3 saya apa namanya? Saya blok, selanjutnya insert, kemudian saya coba chart ini seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Akan ada lengkungan gitu ya grafiknya. Itu X pangkat 3. Kalau semakin detail semakin bagus. Jadi kalau ini kan perbedaannya 0,25. Mungkin saya coba ini tambah 0,125. Biar agak apa namanya? Lembut, smoothing gitu ya, sampai 2. Nah, seperti ini. Berarti ini tinggal copy paste aja saya. Nah, akan muncul seperti berikut. Kalau saya buat insert kemudian scatter, nah ini akan lebih terlihat bentuknya. Nah ini X pangkat 3, fungsi X pangkat 3. Oke, kalian bisa mencoba X pangkat 4, X pangkat 5. Domainnya semua bilangan real bisa masuk. Nah kalau 1 per X min 1, nanti grafiknya sebagai berikut. Kalau di angka 1, itu tidak akan bisa, tidak akan ada nilainya. Dan ini terjadi apa ibaratnya garis asimtot ya. Asimtot itu garis pendekatan. Garis pendekatan yang tidak bisa disentuh oleh grafik, tapi cuma didekati. Ini kan grafiknya hanya mendekati. Coba saya buat 1 per X min 1. Jadi sama dengan 1 per kurung X min 1. X-nya ini ya. Oke. Kalau X min 1 berarti domainnya apa? Domainnya itu berarti yang ini saya buat equation-nya aja. Insert simbol. Nggak bisa. Nah, di sini dulu simbol equation. Nah, ini. X tidak sama dengan mana? Tidak sama dengan, oh ini tidak sama dengan 1. X nggak boleh sama dengan 1. Mana hasilnya? Ini hasilnya. X tidak boleh sama dengan 1. Nah, berarti tinggal saya masukkan itu. Pak, di sini kan ada 1, Pak. Ya, ada 1, tapi hasilnya error. Ya, komputer Excel mendeteksi ini hasilnya error. Ini. Saya kasih tanda merah di sini. Karena apa? Karena nggak boleh 1. Nggak boleh 1. Kalau saya paksakan grafiknya, pembentukannya, coba saya paksakan. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, insert, kemudian, oh maaf, saya pakainya chart, scatter, hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di sini akan mendekati ini, mendekati suatu nilai X sama dengan 1. Pak, ini kalau pas 1 kok hasilnya 0, Pak? Iya. Di sini Excel akan mendeteksi bilangan error itu sebagai angka 0. Nah, ini mungkin kelemahan Excel di sini. Dia mendeteksi bilangan error sebagai 0, padahal itu salah. Ya, itu salah. Kalau saya hapus gimana jadinya? Nah, hilang. Jadi kalau error itu sebaiknya nggak usah ada. Itu akan hilang. Oke.
Itu ya. Nah, ini merupakan contoh fungsi rasional. Nah, kemudian untuk grafik fungsi irasional, ini kita masih ngomongin yang apa namanya? Aljabar ya. Grafik fungsi irasional sebagai berikut. Misalkan saya ambil yang akar X plus 2. Saya ambil yang ya, yang X min 0,5 aja. Jadi saya ambil akar X min 0,5. Seperti itu. Berarti sama dengan berarti ini domainnya apa nih? Domainnya. Berarti domainnya itu X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,5. X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,5. Karena kalau nggak memenuhi ini, maka di dalam akarnya negatif. Kalau saya paksakan, akar X-nya ini 0,5 dikurangi 0,5. Pasti error. Error sampai mana nih? Sampai yang 0,5. Nah, error semua sampai 0,5 baru ada nilainya. Kemudian ke bawah ada nilainya, sisanya. Nah, artinya apa? Artinya berarti di sini bilangannya cuma di sini aja. Yang lain itu bukan domainnya. Oke, saya buat itu ya. Saya coba buat grafiknya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Hasilnya sebagai berikut. Lengkungannya. Seperti gambar pada ini. Oh, ini ada minusnya, Pak. Jadi ke bawah. Kalau yang saya itu nggak ada minusnya. Ini berarti saya kasih minus. Oke, mohon maaf. Ini saya kasih minus. Nah, ini saya kasih minus. Oke, nanti arahnya ke bawah. Persis seperti pada gambar hijau ini. Nah, visualisasinya ini. Gitu. Jadi sekarang kita bisa membuat grafik-grafik fungsi aljabar dengan menggunakan Excel. Nah, berikutnya kita akan membahas fungsi transenden, namun videonya saya potong saja biar tidak terlalu panjang. Gitu. Selanjutnya akan kita saksikan video tentang fungsi transenden. Semoga bermanfaat.